Halo semua, Muammar di sini. Dan hari ini saya akan membahas berbagai strategi dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Atau saya akan membahas tentang strategi-strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, saya akan membahas tentang pengantar pada presentasi kali ini, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat merupakan hal penting dalam pembangunan. Melalui strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa strategi yang efektif untuk mencapai hal tersebut. Sebelum kita melangkah ke apa-apa saja strategi yang akan dilakukan untuk mencapai hal yang diinginkan tersebut, ya, sebelum itu saya akan menambahkan tentang mengapa taraf ekonomi masyarakat itu penting. Mengapa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat penting? Yang pertama itu membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan pendapatan yang stabil, masyarakat cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu meningkatkan taraf ekonomi, mengurangi kemiskinan. Dengan akses ke pekerjaan dan pendapatan yang layak, lebih banyak orang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang ketiga, ini meningkatkan kesejahteraan umum. Ekonomi yang kuat berarti akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan penting lainnya. Dan yang terakhir, ini meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas sosial, karena masyarakat makmur cenderung lebih stabil dan sejahtera. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yaitu pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja dapat membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja. Dengan keterampilan yang lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja. Nah, upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan ini juga salah satu upaya peningkatan taraf ekonomi adalah melalui pendidikan dan keterampilan. Program pelatihan dan sertifikasi itu sangat penting. Ini membantu tenaga kerja mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Kemudian peningkatan akses pendidikan ini juga penting. Akses yang lebih luas ke pendidikan membantu masyarakat meningkatkan tingkat pendidikan mereka, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir itu membangun kurikulum yang relevan. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar membuat lulusan siap bekerja. Yang kedua itu akses keuangan. Memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan seperti kredit mikro dan tabungan akan membantu masyarakat memulai usaha kecil dan menengah. Akses keuangan yang lebih baik juga dapat meningkatkan stabilitas keuangan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha kecil. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dukungan dalam hal ini permodalan dan pemasaran dapat membantu pertumbuhan usaha masyarakat. Pemberdayaan perempuan. Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan inklusi ekonomi yang lebih luas. Nah, kesimpulannya yaitu strategi peningkatan ekonomi masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendidikan, akses keuangan,
pengembangan usaha kecil, dan pemberdayaan perempuan. Dengan implementasi strategi yang tepat, kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian inilah akhir dari presentasi kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya seputar topik pada hari ini, bisa cantumkan di kolom komentar atau langsung hubungi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.